Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita hari ini. Surat Al-Fat kemarin sampai ayat 20, hari ini kita mulai 21, insya Allah nanti sampai 23 ya. 3 ayat saja untuk menghabiskan halaman ini ya, halaman 513 kalau di mushaf ini. Sebelumnya saya baca dahulu, mohon disimak, kemudian nanti kita kaji sama-sama, kita terjemahkan dan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita terjemahkan surat Al-Fat ayat 21 sampai 23 ini. Ya, kita mulai dari per ayat ya. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Wa ukhra, dan yang lainnya ya, lam taqdiru 'alaiha, belumlah ditakdirkan atasnya, nanti qad ahatallahu biha, dan akan Allah tahu, Allah kuasai nanti pada yang sesuatu yang itu. Ini memang agak perkataannya itu agak sulit dimengerti, tapi dengan konteksnya nanti bisa kita jelaskan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah itu atas segala sesuatu menguasai. Walau qatalakumul ladina kafaru, dan seandainya orang-orang kafir itu memerangi kamu ya, kelompokmu wahai Muhammad ya, lawul adbar, maksudnya kamu itu umat Islam. Seandainya orang kafir itu ya memerangi umat Islam, kamu wahai umat Islam, lawul adbar, mereka akan lari ke belakangnya, mundur, dia akan takut ya. Adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan waliyan, penolong ya, wala nasira, nasira juga penolong ya. Waliyan itu kan sesuatu yang melindungi ya, yang kalau ada wali kita, wali itu yang kalau ada wali murid ya, yang melindungi sesuatu kita. Tapi dan nasiro juga sama, yang melindungi tapi lebih pada yang menolong gitu. Jadi ini hampir mirip ya, waliyau wala nasiro. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Inilah ketentuan Allah, sunnatullah, yang telah berlalu dari sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan sekali-sekali
akan didapati sunnah Allah itu berganti. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini ya kita sedikit kita terjemahkan dan tafsirkan. Ini kan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yakni tentang ada ghanimah ya. Pada ayat sebelumnya itu akan ada ghanimah ketika terjadi perang gitu ya, terjadi perang antara kaum muslimin dan Quraisy. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi memang ketika itu kalau terjadi penaklukan maka akan ada ghanimah atau rampasan perang bagi umat Islam, dan itu dibagikan kepada umat Islam yang ikut berperang itu. Kemudian itu yang dilanjutkan dalam ayat ini. Nah, di sini misalnya disebutkan wa ukhra lam taqdiru, dan kelompok lainnya ya, kelompok lainnya itu yang tidak bisa dikuasai oleh umat Muhammad ketika itu. Dan ukhra ini yang kelompok lain yang ditakdir lam taqdiru, yang tidak bisa dikuasai oleh umat Islam. Banyak ya, banyak di daerah-daerah Jazirah Arab itu yang tidak bisa dikuasai oleh umat Islam. Qad ahatallahu ya, sesungguhnya Allah itu sudah meliputinya, sudah akan menguasainya. Jadi sudah disediakan oleh Allah dalam pengetahuan Allah bahwa itu akan ditaklukkan. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha menguasai atas segala sesuatu. Kemudian walau qatalakumullahu alladziina kafaru, dan apabila ya orang kafir itu memerangi kamu, maka mereka akan lari ya, mereka akan ketakutan, mereka akan tidak berdaya, lari ke belakang. La yajiduna waliyau wala nasira, tidak akan ada penolong dan yang melindungi mereka. Nah, di sini dari dua ayat ini maksud Allah itu adalah akan ada setelah ini negeri-negeri yang ditaklukkan oleh umat Islam, tetapi ditakdirkan ketika itu, ketika Rasulullah masih ada, itu tidak banyak, jadi hanya beberapa saja. Nah, para mufassir berbeda pendapat daerah mana saja yang dimaksud dengan ahatallahu biha. Allah mengetahui, Allah akan meliputi, Allah akan memberikan daerah-daerah Islam itu, daerah-daerah yang selama Rasulullah itu masih dikuasai orang kafir, itu akan dikuasai juga oleh umat Islam. Jadi ada yang menyebut daerah Khaybar, yang kemudian beberapa tahun setelah peristiwa Hudaybiyah ya, kita ketahui dalam ayat ini ibu-ibu yang dimaksud dengan Al-Fath itu kan, surat Al-Fath yang kita bahas ini adalah ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu yang ditaklukkan adalah Khaybar. Ya, Khaybar itu yang sebelumnya adalah kelompok Yahudi, dan mereka itu selalu berkhianat kepada Rasulullah. Maka kemudian setelah peristiwa Hudaybiyah mereka diperangi. Kenapa? Karena ada perjanjian. Di perjanjian Hudaybiyah itu orang Quraisy, orang Mekah itu tidak boleh membantu orang kafir lainnya, termasuk orang Yahudi yang selama ini mengganggu Rasulullah di Madinah. Nah, makanya ketika kemudian Rasulullah menyerang Khaybar, maka tidak ada bantuan dari kafir Quraisy. Biasanya mereka selalu saling bantu gitu. Jadi makanya seringkali umat Islam terpojok karena antara Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Quraisy itu mereka bersatu untuk menyerang umat Islam. Tapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka mereka tidak lagi bisa bersatu karena terikat perjanjian itu. Itulah makanya kemudian
Khaybar bisa ditaklukkan. Itu satu pendapat. Jadi yang dimaksud akan ditaklukkan negara-negara lainnya juga, wa ukhra, dan yang lainnya, nah yang akan ditaklukkan juga, yang lam taqdiru 'alaiha, yang ditakdirkan belum bisa ditaklukkan. Kemudian qad ahatallahu biha, dan Allah nanti akan memberikannya itu, ya, ahatallah, Allah meliputinya, Allah bisa menjanjikan itu untuk umat Islam. Yang pertama pendapat para ulama tafsir adalah Khaybar tadi. Yang kedua Yahudi, Romawi, dan yang ketiga adalah Persia. Jadi negara-negara besar itu, ibu-ibu, Romawi, Persia itu, Romawi itu menguasai bagian barat dunia. Jadi Eropa itu dikuasai oleh Romawi sampai daerah sekitar Turki sekarang. Jadi Eropa sampai ke Turki itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Turki itu, Istanbul itu disebut Romawi Timur. Alhamdulillah saya sudah pernah sampai ke Romawi Timur itu. Saya juga melihat bagaimana benteng-benteng Romawi ya di situ. Dan sekarang sudah menjadi negara Turki. Tapi dulu disebut Romawi Timur, lengkap dengan istana-istananya, lengkap dengan kayak apa, kalau ada manusia diadu itu apa namanya itu ada di Turki itu, di Romawi Timur itu. Nah kalau Persia, dia menguasai bagian timur, ya, mulai dari Irak, Iran, kemudian sampai ke daerah India, sampai ke belahan timur lainnya itu dikuasai oleh Persia. Jadi Romawi dan Persia itu adalah penguasa dunia, super power lah gitu. Tapi kemudian bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, ini yang kemudian diturunkanlah surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Ya, telah ditaklukkan Rum, ya, Romawi, itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lalu kenapa bisa ditaklukkan? Nah, ada beberapa penaklukan yang bangsa-bangsa besar ini. Misalnya di zaman Umar bin Khattab itu beliau mengutus misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya pernah juga diutus misalnya Khalid bin Walid untuk melawan tentara Romawi. Itu kalau zaman Khalid bin Walid, ibu ya, tentara Romawi itu 200.000 orang, sementara umat Islam 3.000 orang. Jadi 3 lawan 200, 3.000 lawan 200.000. Sa'ad bin Abi Waqqas juga begitu. Zaman Umar, ya, beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan terkenal tuh nasihat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa umat Islam itu bangsa yang baru, ya, baru puluhan tahun. Sementara Romawi itu sudah ratusan tahun. Tentu peralatan perangnya, jumlah pasukannya itu lebih banyak, lebih lengkap daripada umat Islam. Tetapi mereka bisa ditaklukkan kalau umat Islam tidak bermaksiat dan selalu bertakwa, takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu memang niatnya untuk berjihad, tidak cari nama, tidak cari popularitas, tapi memang untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tidak ada kesombongan gitu. Mentang-mentang kita ini tentara Allah, kita akan pasti menang. Kemudian ada timbul kesombongan, itu juga akan menjadi bumerang bagi umat Islam. Makanya Umar menasihatkan, kalau kalian bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat, maka Allah akan bantu memenangkan. Dan itu banyak ayat-ayatnya, ibu-ibu ya, maaf bapak-bapak, banyak ayat-ayatnya yang menyatakan yang seperti itu.
Misalnya dalam perang Badar itu ya, Allah menyebutkan bagaimana bantuan malaikat datang, lam taroha, tentara lam taroha ya, tentara yang tidak terlihat yang membantu umat Islam agar bisa menang dalam perang Badar. Begitu juga dalam perang-perang lainnya. Dan ternyata memang iya, tentara umat Islam, pasukan umat Islam bisa menaklukkan Romawi dan juga Persia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat umat Islam sekarang itu jumlahnya sekitar 2 miliar orang. Ya, 2 miliar orang. Dari sekitar 8 miliar penduduk bumi. Jadi penduduk bumi ini 8 miliar. 2 miliar diantaranya adalah umat Islam. Tetap terbanyak umat Nasrani. Nasrani terbanyak, nomor 1, nomor 2 umat Islam. Nah, baru yang lain-lainnya. Tapi bukan karena senjata, bukan karena peperangan yang dilakukan umat Islam. Ya, umat Islam selalu kalah dari orang-orang Barat. Karena memang banyak misi-misi orang Barat itu, ya, misalnya Belanda, gitu, selain dia misinya ekonomi, juga penyebaran agama. Gitu. Tapi umat Islam kan tidak, gitu. Kalau diserang baru kemudian membalas. Dan banyak itu kejadiannya memang penaklukan itu karena ketika disurati, misalnya rajanya mau surat dari Nabi SAW, makanya kemudian Nabi membalas itu. Kalau kemudian terjadi peperangan, maka itu adalah sebagai respon dari umat Islam atas penghinaan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu sedikit saja penjelasan soal ini. Kita lanjut kepada bacaan mungkin ya. Ya, mungkin langsung saja atau mungkin tajwid dulu ya, tajwid ayatnya ya. Saya baca sekali lagi, mungkin nanti bisa dicermati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha. Lam taqdiru itu namanya izhar syafawi, jelas mim sukunnya yang ada guna. Lam taqdiru 'alaiha qad ada qalqalah. Nah, tolong diperhatikan. Ahatallahu biha. Allah biha itu tebal ya. Allahu biha, lafaz jalalah dibaca tebal. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya, kulli syai'in qadira. Bukan syai'in tapi syai'in qadira. Ini ikhfa, disamarkan lalu didengungkan. Disamarkan itu syai'in qadira, ya, itu disamarkan namanya. Kemudian ada lama, agak lama sedikit, syai'in qadira. Saya juga ngajar anak-anak ibunya, anak-anak malam-malam. Kadang-kadang sudah lancar ngajinya, tapi tidak mau membaca dengan tartil gitu. Tidak ada gunnahnya. Kalau panjangnya yang panjang yang sebelum saya sebut, misalnya kalau dalam ilmu tajwidnya disebut misalnya mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, itu kan lebih dari 2 harokat. Dia 4 sampai 5 harokat, tapi seringkali dibaca 2 harokat. Kemudian gunnah pada idgham, pada ikhfa itu sering tidak dibaca. Nah, kita ini tentu harus lebih baik lagi. Jadi beberapa yang mau belajar dengan saya itu saya tekankan gitu, coba lebih baik lagi, gitu. Lebih baik lagi. Makanya saya yang sering saya sampaikan soal gunnah ini itu penting gitu, karena kadang-kadang tidak terperhatikan. Dan kita wajib terus belajar Al-Quran ini.
Ya, saya lanjutkan dulu. Syai'in qadirah ya. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Ada wal-walah adbar summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Summa ini mim yang bertasydid digunakan. Jadi mim dan nun ya. Mim dan nun yang bertasydid itu digunakan. Kalau ibu-ibu agak lambat, dia kan ibu ini ada yang lambat, ada yang cepat ya. Kalau yang cepat dia ingin cepat aja terus, nah, hilang gunanya. Tapi kalau agak lambat, ini matanya udah di sini, tapi di sini ada. Kita di mat itu, ya kalau ada mat tanda panjang, kemudian ada gunnah, semua ini gunnah. Di situ tempat kita berpikir, gitu. Tempat kita berpikir dilamakan. Summala, jadi jangan summala gitu. Nah, harus digunakan. Itu hukum tajwidnya. La yajiduna waliyyaw wala nasira. Waliyyaw wala nasira. Ya, tidak dibaca waliyan tapi waliyyaw ya. Karena ini idgham digunnah. Idgham bersama gunnah, dimasukkan tanwinnya ke wawnya, kemudian dilamakan, digunakan. Ya, waliyyaw wala nasira. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini beda dengan cara bahasa Arab atau hadis gitu. Jadi kalau kita membaca hadis itu tidak pakai tajwid dan itu boleh. Ada hadis misalnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Sering dibaca, dan saya juga dengar kalau ibu-ibu punya TV, ada yang siaran Mekah, ada yang siaran Madinah. Yang siaran Madinah itu sering ada orang ustadznya, syekhnya membaca hadis, ya kan? Membaca hadis. Kalau dia membaca hadis, disebutkan misalnya hadis tadi, man ro'a. Kalau baca Quran kayak mana seharusnya? Mar ro'a kan? Marro'a, karena itu nun sukun bertemu ro, itu hukumnya idgham. Idgham itu dimasukkan. Jadi nun sukun kalau ketemu huruf ro dan lam maka hilang, lebur dia, maka itu dimasukkan leburnya menjadi huruf setelah itu. Jadi tidak dibaca man ro'a tapi marro'a, seperti mir rabbihim. Kalau mir rabbihim itu kan tidak kita baca min rabbihim tapi mir rabbihim. Tapi kalau membaca hadis atau orang bahasa Arab ngomong, ya orang Arab itu ngomong, dia tidak pakai kaidah itu. Jadi kalau kita taat kepada kaidah ilmu tajwid ini dan kita masukkan ke dalam ngomong bahasa Arab, orang itu akan menganggap oh itu seperti baca Al-Quran gitu. Jadi pakai tajwid bacaannya. Nah, dan makanya ini wajib gitu. Dalam Al-Quran memang ada juga seperti itu yang ada pengecualiannya, seperti man ro'a tadi. Misalnya yang disebut dengan saktah. Nah, kita belum ketemu nih saktah. Saktah itu berhenti sejenak ya. Misalnya man ro'a. Man ro'a, ini tidak dibaca marro ya, surat apa itu saya lupa, tapi dibaca man ro'a gitu. Kemudian ayat berikutnya sunnatullahil lati qad khalat ya, qad khalat min qabl juga ikhfa, disamarkan lalu didengungkan. Nah, kalau kita berhenti di min qabl ya, maka jangan lupa dibaca qolqolahnya dan lamnya. Nah, ini yang kadang-kadang sering keliru ya. Kadang-kadang dibaca min qab ya, tapi tidak dibaca lamnya. Seharusnya dibaca lamnya, min qabl ya. Ada lamnya. Ya, dua-duanya menjadi huruf sukun ya, baris sukun. Jadi dibaca baknya ini sukun, lamnya juga menjadi sukun karena kita berhenti di sini. Wala tajida li sunnatillahi tabdila.
La tajida, ini juga ikhfa. La tajida disamarkan. Tidak dibaca jelas lan tajida. Nah, banyak juga anak-anak ini yang sudah bisa ngaji, tapi mungkin karena jarang ditegur, jadi main ini aja, tidak jelas, tidak ada ikhfa-nya. Padahal kita membaca itu harus tartil. Kalau saya baca, dengar anak-anak ngaji Ramadan ya Al-Quran, ya itu agak prihatin juga ya. Makanya maghrib ngaji ini penting lah. Mungkin bagi anak-anak ibu yang belum ikut, disuruh ikut, dan yang jarang hadir disuruh hadir lagi. Saya tengok banyak yang hadirnya sekali sebulan gitu. Ada yang kayak gitu juga. Baik ibu-ibu, silakan mungkin kita ibu-ibu baca lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Walau qatalukumul ladzina kafaru walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatallahil lati qad khalat min qabl. Sunnatullah. Kalau dilanjutkan bisa Ustaz? Bisa. Baiknya dilanjutkan ya, Pak. Sunnatallahil lati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menjanjikan pula rampasan perang lain yang kamu belum dapat menguasainya. Tetapi sungguh Allah telah menguasai. Tetapi sungguh Allah telah menguasainya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekiranya orang-orang yang kufur itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri atau kalah. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah sunatullah yang sungguh telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Ya, baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Ikhfa-nya tadi masih
kurang Bu ya. Yang mana Ustaz? Walan tajida, coba baca. Walan tajida. Ulang, tunggu Ustaz. Yang terakhir. Ya. Sunnat Allah. Coba baca. Ya, tunggu Ustaz. Walau itu Ustaz. Ya, coba baca sunnat Allah illati, ayat terakhir. Sunatullah. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahillati qad khalat min qablu wa lan tajida li Nah, walan tajidanya. Walan tajida itu ikhfa. Jadi tak dijelaskan kali itu. samar. La tajida. Kalau jelas itu izhar namanya. Izhar itu jelas. Jadi kalau nun bertemu beberapa huruf di antaranya ta, sa, Disamar. dan beberapa yang lainnya, ada 16 kalau nggak salah, itu disamarkan. Samarnya itu begini, la tajida. Tidak dibaca lan tajida, tapi la tajida. Disamarkan lalu lama, la tajida. Kalau misalnya la tajida, nah itu samar tapi tidak lama, tidak ada dengung, juga masih kurang. Sunnatullahillati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Oke, dah ada sedikit. Oke, kita lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam tadiru Diru. wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahatallahu biha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara summa la yajiduna waliya wala nasira. Sunnatullahillati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, baik. Ya tadi udah dikoreksi lah ya. Mungkin banyak pada tasdid ya, Bu Yanti ya. Ya Pak, ya Ustaz. Tasdid itu harus ditekan dulu. Ya, Kalau ya, ada ya. yang angkat 3 miring itu, tasdid atau sabbu ya, itu ditekan dahulu baru kemudian dibaca barisnya. Kullu misalnya, jangan kulu tapi kullu. Kullu, Summa jangan summa. Harus ditekan dulu. summa. Tapi kalau yang nun sama mim tadi tidak kuat tekanannya, tapi gunnahnya yang dikuatkan. Lama dilamakan. Kalau kullu jangan lama-lama. Kullu, itu salah. Dia ditekan tapi tidak lama. Kullu. Ya. Kullu. Kalau nun atau mim, summa itu gunnah, tapi tekannya yang tidak kuat. Summa. Jadi kalau kita cepatkan, summa ditekan tapi tidak lama, itu juga keliru. Nah, nun dengan mim itu beda, dia ada gunnahnya. Dan disitulah tempat kita, kalau kita agak lambat, di situ berpikirnya, habis ini apa lagi gitu. Kan ada sebagian kita yang agak lambat, saya termasuk agak lambat sebenarnya. Ada ibu-ibu saya dengar baca cepat kali, lebih cepat dari apa? Karena mungkin biasa baca Yasin cepat-cepat aja kan. Tidak ada gunnahnya, tidak ada matnya yang seharusnya panjangnya. Bahkan itu disebut mat wajib Bu ya. Insya Allah. Kalau kita nyebutkan insya Allah aja. Tapi kalau kita baca ayat insya Allah, panjangnya segitu kan, dan itu wajib, mat wajib muttasil namanya. Kalau ada mat asli bertemu hamzah dalam satu kata yang berbeda, sya dengan a itu dalam insya Allah itu satu kata yang sama. Jadi dia jadi mat wajib muttasil, wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat saja. Kalau di metode umi itu di ayunan istilahnya, satu ayunan 2 harokat, yang 2 ayunan 4 harokat. Kalau 5 harokat berarti 2,5, 1, 2,5 sampai tengah, gitu. 5 harokat. Nah boleh 4, boleh 5 harokat. Dan itu wajib kalau yang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Panjangnya malaikah, panjang dibaca. Jadi kalau baca Yasin main cepat-cepat aja itu enggak masuk apanya, tajwidnya enggak dapat gitu. Nah gitu. Termasuk gunnah-gunnah tadi, ada ikhfa, ada gunnah, ada idgham, ada gunnah. Oke, lanjut dulu sambil jalan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra ya lam takdir. Lam, iyanya enggak ada, Bu. Wa ukhra lam. Wa ukhra lam takdir. Takdiru alayya kad hatawu qad hatawu qad ahatawu pedas qad ahatallahu hanya panjang ahatallahu biha ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Qadira. Coba shin Bu, syai'in. Syai'in qadira.
walau qatalakumul Qatalan. walau qatalakum Panjang. Qotnya panjang. Qot panjang. walau qatalakumul ladzina kafaru Lawallau. lawallau adbarasum Ada ba panjang. Ada ba. lawalau Lawallau. lawalau adbarasum Baro. barasum malayajid La panjang. la yajiduna waliyaw Kunan. Wali. Ya. waliyaw wala tasira Nah. tasira Waliyau itu ada tasdid Bu ya. Tasdid ini harus dibaca waliyau. waliyaw Waliyau. waliyaw wala tasira Nasir. tasira Ya. sunnatullahi allati kad Coba halad dibaca tebal Bu. Qad. Qo. Qad. sunnatullahi allati qad halad Min qabl. min kab Ya, kalau berhenti dibaca min qabl. Baca ba matinya, ba sukunnya, lam sukunnya juga dibaca. min kabel Min qabl gitu. walan tajida li sunnatillahi tabdila Dila dia agak panjang. tabdila Ya. sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Dan kemenangan yang lain yang kamu tidak dapat memperkirakannya, sungguh Allah telah mengetahui dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau orang-orang kafir memerangi kamu, niscaya mereka berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Demikianlah ketentuan Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan engkau tiada akan mendapati perubahan bagi ketentuan Allah. Maha besar Allah sekalian. Ya. Sadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Ibu Yufrida. Ada beberapa tadi ya yang mungkin shin itu masih belum apa Bu ya. Coba sya beda sya dengan sa itu hampir sama ya. Syai'in coba. Coba dengan mic ya Bu. Syai'in qadir. Qadir. Coba dengan syai'in Syai'in qadir. Syai'in qadir. Mungkin nanti harus dilatih lagi, dibedakan sin dengan shin, sa dengan sya. Nah, itu. Kemudian huruf-huruf tebal yang ko yang banyak apa tadi ya. Jadi huruf tebal itu ada ko, ada kho, kemudian ada po, ro, ya, ro. Nah, itu huruf tebal. Ya. Jadi memang harus kalau kita harus di o kan, jangan kalau kof itu jangan k tapi o, dia harus dilatih sehingga terbiasa nanti. Jadi kalau terbiasa nanti kita akan lebih rutin menerapkannya. Ya, yang lain mungkin karena tak kelihatan, mungkin ada yang apa? Saya pun kadang-kadang titik satu, dia jadi satu juga nampak, ada mulai.
Misalnya tadi apa? Nasiro ya. Seharusnya nasiro, ibu baca tasiro atau yang mana tuh? Takdiru tadi ya. Ada tadi yang titiknya 2 dibaca 1. Tapi itu mungkin bukan karena ini, karena tidak kelihatan ya. Baik, lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ukhra. lan taqdiru alai Coba kokol lagi. tak Nggak dengar ya? tak Dapat kan bisa. tak Ya lanjut. wa Ukhra. lan taqdiru alaiha qad ahatallah Ha panjang. ahatallahu biha Ya. wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ya. Walau qatalakumul lazina kafaru lawallawul barasum ma la yajiduna waliyaw wala nasira. Ya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl Ya. walan tajida li Tajida, pendek aja. Tajida. walan tajida li Pendek aja, Bu. Wala tajida. li sunnatillahi tabdila. Ya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu pikirkan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri atau kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sesekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Ada beberapa huruf tapi tadi yang penting menurut saya yang mungkin kalau Ibu mau saya koreksi. Ya. Penyebutan huruf zal sama sa itu. Coba Ibu za. Coba dikatakan. Za. Tidak bisa. Za. Tadi kayaknya sama aja tadi. Ya. Coba sa. Jadi ujung lidah seperti digigit sa. Sama dengan za. Beda dengan za. Zai itu za. Kemudian zal itu za. Nah, ujung lidah yang menempel ke ujung gigi seri atas. Sa. Oke. Mungkin itu nanti bisa dilatih karena mungkin kebiasaan ya belum terbiasa.
Jadi enggak. Kita sampai jam berapa kira-kira Bu Ketua? Masih bisa 1-2 orang lagi ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul lazina kafaru lawallaul Lawul. lawallaud Lawul. lawallaud Lawul. laul ad Lawal lawul. lawal lawallaul lawallaul Lawul. Lawul. lawallaul Lawal lawul ada. lawallaul adbar summa la yajiduna waliyan wala nasira. Ya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl Ya. walan Wala tajidah. walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-sekali tidak akan menentukan perubahan pada hukum Allah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Tadi juga sama sebelumnya huruf yang ujung lidah tadi. Coba yuk summa. Nah, itu hampir sama dengan sin. Coba sa. Dekat-dekat ya. Sa sisu. Ra Zazizu. Dia beda dengan zab, zai. Kalau dal, la, li, lu, ujung lidah ini menempel ke gigi seri atas. Zazizu. Zazizu. Ri, lu, sisu. Ya, udah hampir bisa, mungkin dibiasakan lagi nanti. Kayaknya itu yang karena kalau huruf ini ganti huruf ganti makna, itu masalahnya. Kemarin saya pernah bilang, pernah ibu tahlil gitu. Kalau tahlil pakai H itu artinya menghalalkan. Beda dengan tahlil pakai H yang besar. Itu baru la ilaha illallah itu. Kalau ganti kita hurufnya, ganti maknanya, itu masalahnya dalam bahasa Arab ini. Tahlil itu menghalalkan, artinya halala yuhalilu tahlilan. Nah, salah satu maknanya itu adalah ketika ada perempuan
yang dicerai talak 3 oleh suaminya, yang tahlil ini maksudnya, kemudian dia tidak boleh kembali ke suaminya sebelum tahlil, sebelum dihalalkan dengan nikah dengan laki-laki lain dulu. Nikah dengan laki-laki lain dulu itu baru penghalalan kepada suami yang lainnya. Kemudian cerai, baru nikah lagi dengan suami lamanya. Itu disebut tahlil, pakai H. Tapi kalau la ilaha illallah itu tahlil. Jadi kalau salah kita nyebutnya, hurufnya salah maknanya, walaupun kelihatannya sama. Mungkin bisa satu lagi lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru Jangan lama-lama itu. 'alaiha. Lam taqdiru itu yang saya sebut di awal tadi, izhar syafawi namanya. Izhar syafawi itu jelas dan langsung dia. Lam taqdiru langsung. Jangan lam taqdiru itu gunnah namanya. Ya, silakan lanjut. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha. Iya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahul adbara summa la yajidun summa la yajiduna waliyan wala nasira. Ya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Min qabl, kurang ya. Min qabl. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ada lagi harta rampasan yang lain yang belum berkuasa kamu mengambilnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahuinya dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan kalau orang-orang yang kafir itu memberanikan kamu, mereka mundur ke belakang. Kemudian mereka tidak memperolehnya dan tidak pula membantu. Begitulah sunnah Allah. Peraturannya yang telah lalu sebelum itu, dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah, bertukar-tukar. Maha benar Allah. Baik, terima kasih Ibu Ermainis. Bagus bacanya. Cuma tadi ada beberapa yang kayak itu izhar syafawi tadi ya. Kemudian coba yang terakhir wala tajida itu, wala tajida, coba ibu baca yang terakhir.
Ayat yang terakhir wala tajida. Tuh. Itu. Walan Sedikit saja. Iya kan? Biar udah bagus, cuma saya ingin kalau ada yang bagus. Ulang, Bu, ulang lagi. Ulang dari situ. Ya ulang. Ya. Ulang dari pertama. Nah, ada yang Mana ulang? Ya ulang lagi. Tadi. Ayat terakhir, ayat terakhir. Sunnat Allah, ayat sunnat Allah aja. walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Gunanya ada walan tajida itu, tapi samarnya belum dapat gitu. Walan tajida. Ada samarnya. Wala tajida. Wala takuna gitu. Jadi disamarkan. Coba la tajida. Coba la tajida itu. Dekatkan mic-nya, Bu. Coba la tajida. Oh. La tajida li sunnatillahi tabdila. Ya. Baiklah. Untuk ibu-ibu semuanya juga, masalah ikhfa ini memang kayaknya jadi problem umum ya, karena memang sudah terbiasa. Mungkin pembiasaannya mengulang itu kadang-kadang susah, walaupun sudah tahu. Mungkin udah saya kasih tahu berulang kali kan pasti udah ingat nih, kalau nun sukun atau tanwin bertemu ta itu ikhfa. Sa misalnya, jim misalnya, ya jim juga sampai jim, kemudian ha tidak, kemudian dal juga medunillah, medainin. Nah, itu samar dan dengung gitu. Ya. Ada kalau imam baca sejadah itu pamannya kan ada banyak pendek gitu. Ya. Tak sempurna. Itu kemana? Apanya? Ada yang panjang kayak sejadah gitu kan. Sejadah kan ada yang panjangnya dan pendeknya. Tapi kalau imam membaca tapi yang panjang itu sedikit pendek. Itu kemana tuh? Yang mana tuh? Misalnya? Nah, imam yang membaca gitu, jadi umpamanya ada yang panjang dipendekkan, jadi bacaan itu gitu. Yang mungkin imam di tempat kita atau Masjidil Haram. Dia kan gini. Yang saya sebut tadi ada yang disebut mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu boleh kita baca 2 harakat, boleh dibaca 4 sampai 5 harakat. Iqra misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna itu bisa kita baca 4 sampai 5 harakat, bisa 2 harakat. Jadi kalau Misyari Rasyid misalnya dia baca pendek 2 harakat saja. Tapi kalau beberapa imam yang lain itu seringnya dibaca 5 harakat. Kalla innal insa itu panjang 4 sampai 5 harakat boleh juga pendek. Kalla innal nah itu boleh. Surat apa? Yang ayat berapa maksudnya? Kayak itu kabarnya saja. Ya. Sumaya auju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu panjang kan? Miqdaruhu al-fasana aja tak itu ada panjangnya. Miqdaruhu al-fasana itu memang ini hu-nya itu menjadi mad silah tawilah namanya, panjang. Kalau itu memang 4 sampai 5 harakat. Miqdaruhu al-fasana seharusnya panjang. Ada, tapi kalau imam membaca ada panjangnya tetap. Iya, seharusnya panjang. Nah, ya, sama ini semua sawah, pokoknya yang kita tahu itu kan bacaan imam itu kita kan tahu banyak anak-anak pendeknya, kan? Mungkin karena hafalan ya, hafalan. Kadang-kadang
surat Al-Alaq ini banyak yang tertukar hamzah sama ainnya. Nah, itu juga sering kalau diperhatikan yang baca itu sering tertukar. Tapi tidak salah arti gitu kan, yang panjang. Dan kalau arti tidak salah, arti tidak salah. Susah aja. Tapi kalau hamzah dengan ain itu salah artinya. Misalnya ikro ya, kita bahas sedikit. Bisa doanya aja. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla in lam yantahi nasfa'an bin nasiyatin katibatin khati'ah. Nah, khati'ah. Saya sering dengar khati'ah gitu. Ya, padahal khati'ah. Khotok itu artinya salah. Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tusti'hu wasjud wa qatarif. Yang khoti'ah itu yang sering salah, sering dibaca khoti'ah. Oke, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi ibu-ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.